Assalamualaikum Sobat Football United. Ada 3 nama yang ingin gue singgung di video kali ini. Yaitu pertama langsung aja ya, yaitu adalah Yan Diomande. Yan Diomande, penyerang sayap asal Pantai Gading, berusia 19 tahun yang memperkuat Red Bull Leipzig. Market valuasinya ada di angka 45 juta euro. Bisa bermain di kanan tapi lebih dominan di kiri. Kontraknya saat ini sampai dengan 2030 di Red Bull Leipzig, artinya masih cukup lama ya, sehingga kalaupun lepas angkanya akan lebih tinggi jelas dari 45 juta euro. Ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano memiliki banyak peminat di Eropa. Ada banyak ketertarikan untuk Yan Diomande, termasuk Manchester United yang mengamati pemain sayap ini yang disebutkan salah satu yang paling menarik di dunia. Nah, Manchester United sendiri disebutkan akan menghadapi banyak kompetisi kalau mereka memutuskan untuk mendatangkan Yan Diomande dari Red Bull Leipzig. Manchester United sendiri terus memantau ya situasi di market untuk penyerang sayap kiri ini untuk musim panas nanti, dan secara rutin mengirim pemandu bakat atau scouts untuk mengamati perkembangan dari Yan Diomande yang sejauh ini di Bundesliga sudah membuat 9 gol dan 6 assist di semua kompetisi. Nah, ini menarik bahwa pemain ini dinilai sebagai bakat yang sangat besar. Bahkan disebutkan di informasi lainnya klub-klub besar nih seperti PSG memonitor dia juga. Lalu tadi Manchester United, Tottenham Hotspur juga memantau, Bayern Munchen juga memantau. Jadi kalau pemain dipantau oleh klub-klub besar seperti ini, maka ya bisa dikatakan menurut gue memang potensinya sangat besar sekali. Paling tidak itu yang dideteksi oleh peminat-peminatnya. Nah, bagaimana ini situasinya? Bahkan dikabarkan Manchester United ini harus bersiap menggelontorkan sekitar 65 juta pounds atau sekitar 70 juta euro untuk pemain yang berusia 19 tahun. Sisi kiri, penyerang kiri Manchester United saat ini memang bukan dalam posisi yang terkuat menurut gua, dengan misalnya ketidakkonsistenan penampilan dari Cunha paling tidak sampai dengan sejauh ini. Karena memang ketika Cunha didatangkan kan Manchester United sistemnya tidak sama seperti saat ini gitu. Jadi ada hal yang nampaknya dia harus adaptasi, dia harus sesuaikan. Lalu situasi sebelum Cunha naik sebagai pemain inti kan Dorgu yang didorong ke depan oleh Michael Carrick. Memang bagus dalam beberapa kesempatan Dorgu, tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, Dorgu ketika pertama kali didatangkan di Manchester United posisinya diplot sebagai fullback sebelah kiri ataupun wingback sebelah kiri ya kan pada saat itu. Jadi bukan sebagai penyerang sayap sebelah kiri. Artinya ada sesuatu yang dalam tanda kutip dimodifikasi. Dan inilah yang dilihat mungkin oleh media ya ataupun juga oleh Manchester United menjadi sebuah posisi yang harus mereka cari pemainnya ini ya, yang memang punya kekuatan di sana sebagai penyerang sayap kiri. Nama Yan Diomande ini yang salah satu yang dipertimbangkan, pemain muda 19 tahun, dan kalau melihat apa yang dilakukan oleh Ineos misalnya di bursa transfer musim lalu, bagaimana mereka mendatangkan pemain dengan usia tertentu, ada batasannya, bahkan Sir Jim Ratcliffe ini ingin untuk mendatangkan pemain dalam usia muda supaya valuasinya terus menaik ya kan. Harapannya Manchester United ya memiliki pemain ketika berada di performa yang atas gitu ya, dan dalam periode yang panjang. Tapi menarik juga dilihat bagaimana harga dari Yan Diomande ini menurut gue akan membengkak sih. Ya kita tahu prinsip ekonomi saja, kalau memang ada peminat banyak, apalagi peminat-peminat raksasa seperti itu ya pasti harga juga akan melambung tinggi sih menurut gue untuk pemain yang berusia 19 tahun yang kalau dilihat dari rekam jejaknya, artinya klub-klub yang diperkuat oleh Yan Diomande ya sebelumnya dia bermain di Spanyol di Leganés, lalu ke Red Bull Leipzig, dan setelahnya lompat ke Manchester United. Ini situasi yang harus sangat diperhatikan, harus sangat dianalisa mungkin ya, bukan hanya dari faktor teknis saja, tapi penting juga untuk melihat faktor non teknis. Karena
tidak mudah sih, menurut gue tidak mudah untuk lompat dari Bundesliga ke Premier League, dari Red Bull ke Manchester United. Nama lainnya, Morten Hjulmand. Ini lagi-lagi dikaitkan dengan Manchester United. Pemain tengah ini sebelumnya sempat dikaitkan dengan Manchester United yang pada saat itu masih dilatih oleh Ruben Amorim. Kenapa? Ya, Morten Hjulmand ini berasal dari Sporting Lisbon, artinya klub saat ini yang dia bermain ya. Dikabarkan oleh Ebola, Manchester United ini memonitor Morten Hjulmand yang valuasinya ada di angka 50 juta pounds. 50 juta euro ya, pemain berusia 26 tahun, pemain dari Denmark yang bisa bermain di lini tengah, baik itu sebagai pemain tengah ataupun pemain gelandang bertahan. Pemain ini juga merupakan kapten dari Sporting yang sebelumnya di musim 2023 ini pindah ya dari Lecce ke Sporting. Dia memang punya pengalaman juga bermain di Lecce di Italia. Nah, ini bagaimana? Menurut gue nama menarik, Morten Hjulmand, tapi seperti yang disebutkan sebelumnya, memang Manchester United ini nampaknya lebih ingin mencari pemain yang punya pengalaman di Liga Inggris. Jadi walaupun Morten Hjulmand dilihat sebagai pemain yang memiliki kemampuan baik ya, artinya sebagai pemain tengah, posisi tengah ini Manchester United juga ingin memperkuat ya kan untuk musim depan. Dengan pastinya cabut seorang Casemiro, ya Manchester United ini pasti akan bergerak di bursa transfer musim panas nanti untuk pemain lini tengah. Cuman ada banyak nama-nama premium, nama-nama yang memiliki pengalaman di Premier League, dan gua sepakat sih, artinya mencari pemain dengan pengalaman di Premier League. Kenapa? Tidak mudah untuk mencari pemain yang pas, walaupun mungkin ada nama-nama yang luar biasa bagus di luar Inggris ya, tapi ketika masuk ke Premier League ini seperti masuk ke dunia yang berbeda. Pengalaman, hal-hal yang terjadi sebelumnya sudah banyak membuktikan hal itu. Tidak semua pemain yang datang dari luar Inggris lalu bermain di Premier League ini gagal ya, atau tidak bisa bermain baik. Itu tidak semuanya seperti itu. Ada juga beberapa yang langsung bisa nyetel, tapi itu tidak mudah. Nah, untuk Manchester United sendiri, gue menilai bahwa kalau Manchester United bisa mendatangkan pemain yang sudah terbukti di Premier League, nampaknya lebih pas, lebih cocok, dan arah dari Ineos nampaknya memang mengarah ke sana gitu ya. Sehingga ya kita lihat siapa yang akan didatangkan di bursa transfer musim panas nanti. Bagaimana menurut Sobat Football United Morten Hjulmand? Drop di kolom komen. Dan kabar terakhir, Mason Greenwood ini, Fabrizio Romano ya, ini memberikan informasi mengenai keadaan di Olympique Marseille dengan cabutnya De Zerbi dan juga Mehdi Benatia. Ini memberikan impact kepada masa depan dari Mason Greenwood, dan dia mengatakan ini sesuatu yang menarik untuk diikuti. Situasi ini akan seperti apa masa depan dari Mason Greenwood. Manchester United sendiri diinformasikan memiliki sell on close nih sebesar 50%. Artinya kalau Mason Greenwood dibeli oleh klub lain, bergerak dia dari Marseille, Manchester United akan mendapatkan 50%. Nah, pemain berusia 24 tahun ini valuasinya saat ini di Transfermarkt ada di angka 50 juta euro. Kontraknya sendiri masih panjang ya, sampai dengan 2029. Dia sendiri ketika itu ditransfer di musim panas 2024 dengan angka 26 juta euro dari Manchester United. Jadi sudah meningkat 2 kali lipat dari angka ketika dia didatangkan dari Old Trafford. Pasti akan ada pertanyaan, kenapa dia tidak diambil saja oleh Manchester United? Sering gue katakan dari faktor teknis, dari unsur teknis ya, atribut teknik, Greenwood luar biasa. Tapi permasalahan besarnya bukan dari unsur teknis. Bisa dibayangkan ya, ketika dia datang lagi ke Manchester United, ke Liga Inggris, ke negara Inggris, media-media sudah siap akan memakan ini, akan siap menerkam Mason Greenwood. Dan ini bukan hanya akan mempengaruhi sang pemain, tapi yang lebih besar, ini bisa berpengaruh ke squad, bisa juga berpengaruh ke dressing room, bahkan ke klub. Dan ini nampaknya yang masih dipertimbangkan dan harus dipertimbangkan oleh Manchester United. Sebenarnya
apakah Greenwood sudah siap atau tidak bermain di Premier League bisa dilihat salah satu indikasinya. Gue sering beberapa kali mengatakan ya, apakah Greenwood ini dipanggil oleh Thomas Tuchel atau tidak ke tim nasional Inggris. Ketika itu dilakukan dan Greenwood bisa tampil bagus di tim nasional Inggris, dia siap ke Premier League. Tapi ketika itu belum dilakukan, akan ada resiko yang besar sekali. Gue sendiri masih dalam posisi melihat ya, bahwa Greenwood sendiri pun juga lebih nyaman bermain di luar Inggris. Jadi kalaupun dia bergerak, gua perkirakan dia akan bergerak ke liga lain di luar Inggris. Mungkin dia akan ke PSG, bisa jadi juga seperti itu, atau ke klub-klub lain misalnya ke Jerman ataupun juga ke Spanyol, bisa jadi demikian. Tapi yang menarik ya, Manchester United akan mendapatkan income 50% dari angka transfer Mason Greenwood yang gua perkirakan tidak akan murah sih kalau dia cabut dari Marseille, karena ya kontribusi yang dia berikan sejauh ini untuk klub asal Perancis tersebut. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana, ada pendapat lain? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.